Antara rehab atau penjara. Sebenarnya orang jadi bandar ini karena dia dulunya pengguna. 813 di Komo Podcast. Sit down please. Ronald Rahman, selamat datang di studio Tikomo Podcast. Jadi hari ini torang bahas masalah rehabilitasi. Jadi sebelum berlanjut lagi, Ronald Rahman ini nama asli, nama pendek. Nama lengkap, Ronald Rahman. Biasa kalau di Gorontalo, dorang jaga panggil Rudy. Rudy ya. Tapi ada juga yang Ronald. Biasa biasa orang panggil apa? Sejauh ini sih Ronald. Ronald ya. Kalau Rudy tidak terlalu. Iya, hanya orang-orang dekat. Cuma orang-orang tertentu saja. Ya. Jadi cuma orang-orang tertentu yang bicara apa yang panggil nama Rudy ini. Jadi bagi bro, selamat datang di ini ya, di studio Tikomo Podcast. Untuk masalah rehabilitasi ini kan sangkut paut dengan penyalahguna dengan pengguna narkotika. Toh? Banyak orang bilang lebih baik di penjara utuh daripada rehab, karena rehab itu lebih lebih siksa dari pada penjara. Betul itu? Iya. Jadi rehab dengan penjara ya, ini menarik juga ya. Banyak yang masih atau khawatir ya. Orang terlalu khawatir ketika disuruh kasih pilihan antara rehab atau penjara. Sebenarnya sih kalau dilihat justru rehabilitasi itu adalah sesuatu pilihan yang baik untuk bagaimana orang ini bisa kembali lagi ke kehidupan yang sebelum dia menggunakan narkoba ini. Oh begitu ya. Iya. Tapi sebelum orang ke dalam lagi, lebih dalam lagi, bro ini sekarang bekerja dalam hal apa? Bagian maksudnya berkecimpung di rehabilitasi ini di apa? Oh iya. Jadi pekerjaan saat ini saya bekerja di salah satu lembaga yang ada di Jakarta. Itu lembaga Trita Rasa, Yayasan Trita Rasa. Dia fokusnya ke masalah penyalahgunaan nafsa atau adiksi. Adiksi nafsa ya. Iya. Nah, sebelumnya berada di Yayasan Karisma, juga masih di Jakarta. Dan untuk di eksternal sendiri, saya tergabung dalam Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Oh begitu ya. Ya. Cuma ini apa? Kebanyakan masyarakat itu ada yang tahu tentang penyalahguna dengan pengguna narkoba, ada juga yang memang pengguna narkoba. Maksudnya sudah kecanduan. Dorang takut mau melapor atas kecanduan mereka ini. Sekarang untuk fasilitasi yang diberikan oleh negara atau yang diberikan oleh pemerintah itu, bagaimana caranya supaya orang yang kecanduan, orang yang sudah candu sekali itu bisa masuk di rehabilitasi? Apakah biaya ditanggung sendiri atau biaya dari negara? Karena begini bro, yang pertama orang takut melapor itu, yang pertama dia takut dipidana. Ini belum orang masih awam ya. Yang kedua takut dengan biaya. Bagaimana itu bro? Ya, menarik banget ya. Maksudnya kalau orang lihat ya sejauh ini, kalau di Gorontalo ya khususnya itu, memang benar tadi kata Likomo bahwa orang lebih pilih di penjara daripada menjalani rehabilitasi. Nah, tapi makin kesini sebenarnya kan rehabilitasi adalah salah satu pilihan yang tepat kembali agar dia bisa kembali produktif, bisa kembali untuk menjalankan peran sebagai keluarga, orang tua, sebagai anak dan lain sebagainya. Nah,
rehab ini sebenarnya memang ada yang berbayar dan ada yang gratis. Ah, Nah, kalau dia belum mendapatkan informasi di kabupaten kota, di provinsi, di seluruh Indonesia kan bisa langsung ke BNNP atau BNNK ya, mm, yang ada di kabupaten kota, mm. dengan secara sukarela bisa langsung datang. Oh, jadi orang bisa secara sukarela datang ke BNN atau Mm, ke Polda ya, Direktorat Narkoba, Iya. melapor diri. Tidak dipidana itu enggak? Kalau dia memang secara sukarela, setahu saya ya, dia tidak dipidana. Malah dilindungi undang-undang ya? Iya, karena Oh, memang mungkin ya, mungkin Tikomo lebih tahu ya, karena dalam undang-undang itu juga ada diatur ah, terkait masalah rehabilitasi. iya. Jadi memang masalah rehabilitasi itu sekarang eh, 50% atau 60% lah masyarakat sudah tahu. Cuma yang jadi permasalahan mindset di masyarakat itu bahwa rehabilitasi itu dorang keluar eh, apa ya, sudah menjalankan rehab baru mau dipidana lagi. Iya, iya, iya. Toh itu yang maksudnya jadi masalah. Sebenarnya setahu saya juga pernah berkecimpung di narkoba. Jadi kalau orang yang ingin melapor, dia ke IPWL, institusi penerima wajib wajib Lapor. lapor ya. Hmm. Jadi itu dilindungi oleh undang-undang. Yang penting dorang melapor. Ah, yang sekarang yang jadi ini ke masyarakat itu soro lapor atau ini malah dipidana. Iya, jadi ada kekhawatiran dari teman-teman yang masih aktif ya, masih aktif dalam menyalahgunakan narkoba ini. Dia takut nanti dipidana, Heeh. tapi di sisi lain dia masih tetap terus So menggunakan itu. narkoba ini. Jadi ada dua ini yang mau direhab. Ada dua yang mau direhab. Yang pertama dia melapor diri. Yang kedua ketika tertangkap tangan oleh petugas dengan barang bukti di barang bukti dengan kriteria sesuai peraturan pemerintah, sesuai undang-undang di bawah dari karakteristik yang dimaksud itu direhabilitasi. Cuma yang jadi permasalahan sekarang kita kita ini susah menyampaikan ke masyarakat Ya, bahwa lebih baik daripada ngundi tertangkap lebih baik melapor diri toh, atau tidak juga kalau memang so tertangkap masalah ketika setelah di asesmen dia dikategorikan sebagai pecandu narkoba, dia malah sebenarnya harus memang harus direhab, dipidana pun itu nanti ketentuan ketentuan yang lain. Itu saya tidak ini langsung ke sana, cuma intinya ya, rehabilitasi. ya memang untuk kategori penyalahgunaan narkoba ini baiknya memang disarankan untuk dilakukan rehabilitasi dulu. Karena kalau bisa dibilang tidak ada orang yang lahir memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pecandu. So itu. Ini bisa dibilang kalau dulu paradigma dulu penyalahgunaan narkoba itu adalah penyakit moral. Heeh. Nah, tapi makin ke sini setelah beberapa kali dilakukan penelitian dan akhirnya keluar definisi bahwa ini adalah suatu permasalahan otak kronis. Mm-mm. Jadi adiksi itu adalah permasalahan otak kronis. Mungkin teman-teman yang menyaksikan Tikomo Podcast bisa Google di WHO atau di NIDA, itu di situ ada. Jadi ini bukan kata saya, kata NIDA atau WHO atau bisa di BNN sendiri. Ini adalah suatu permasalahan otak kronis. Nah, ketika kita bicara masalah otak kronis, penyakit kronis bagaimana sih? Penyakit kronis pasti Harus diobati ya. kambuh. Oh, Nah, kambuh dia lagi. dia tidak boleh sembuh, tapi pulih. Pulih. Dalam artian ada bisa kemungkinan balik lagi, bisa kemungkinan kambuh lagi, sama dengan orang diabetes. Heeh. Ketika dia diabetes naik,
dan dia mulai menerapkan pola hidup sehat, otomatis DP tekanan, DP gula ya darah ini bakalan turun. Nah, tapi ketika dia mulai lagi makan yang manis, makan tidak teratur, gula darahnya naik lagi. Naik lagi. Nah, itu sama halnya dengan orang yang dengan penggunaan narkoba. Oh, jadi dia kambuh. Kambuh. Dia- Dia bersifat kambuhan. Oh, sekarang begini bro, sebelum berlanjut lagi, bahaya narkoba itu terhadap diri sendiri itu, ente ini kan konselor ya, konselor. Jadi berarti pernah berkecimpung di narkoba. Maksudnya banyak berkecimpung di narkoba. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, narkoba itu dampak paling buruk terhadap diri itu apa? Oke. Jadi narkoba dampak buruk ya. Ini setiap orang pasti memiliki permasalahan yang beda-beda. Jadi mungkin si A dampak akibat dia menggunakan narkoba ini ada kehidupan masalah keluarga yang berantakan, ada yang dipecat dari pekerjaan, ada yang mungkin bisa ketangkap, terus DP uang habis, terus masalah kesehatan, jadi beda-beda. Tapi dari semua ini itu dampaknya memang semua buruk. Dampak paling buruk sekali ya. Iya, semua dari aspek-aspek kehidupan itu yang pasti akan terganggu. Nah, direhabilitasi, dengan dia melakukan rehabilitasi, ini akan coba diulang lagi, dikembalikan lagi fungsi-fungsinya yang kemarin di saat dia menggunakan narkoba ini, coba satu-satu mulai dikembalikan lagi. Siapa yang mengembalikan? Si klien ini, si orang yang menyalahgunakan dengan bantuan konselor atau tenaga klinis. Jadi pengguna bisa digarisbawahi bahwa pengguna narkoba itu, penyalahguna narkoba itu memang berdampak buruk untuk diri, masyarakat, keluarga, pasti itu. Cuma sekarang begini, sebenarnya peredaran narkoba ini, khususnya di Gorontalo, pada umumnya Indonesia lah, itu siapa sebenarnya yang salah, yang pengedar atau yang pengguna? Jadi macam dua mata pisau atau macam telur ayam ini. Iya. Kalau tiada pengguna pasti tidak pengedar. Orang bilang begitu. Kalau tiada pengedar pasti tidak pengguna. Ini yang NTP statement bagaimana? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Siapa yang salah, pengguna atau pengedar? Nah, di satu sisi kalau orang tarik ke masalah Yang menang ini bandar. jadi begini, ini kalau asumsi ya, asumsi dan melihat di lapangan sendiri, jadi ada statement kalau saya sendiri bilang, sebenarnya orang jadi bandar ini karena dia dulunya pengguna. Dia menggunakan narkoba, makin sini makin banyak uang yang habis, dan akhirnya ada kemungkinan dia memutuskan untuk menjual. Menjual ya. Ya. Jadi macam gunung es ya. Ya. Betul. Baru. Ada lagi yang karena faktor ekonomi, tidak ada uang. Dia bisnis. Tergiur dengan tawaran DP taman. Bajual tidak. Ini keuntungan sekian. Akhirnya terjerumus masuk ke dalam peredaran narkoba, mulai kecanduan. Nah, ini yang menjadi PR buat kita semua, dari unsur pemerintah, masyarakat dan lain-lain, ataupun LSM yang bergerak di bidang penyalahgunaan narkoba. Ini menjadi PR, bagaimana akhirnya coba kita selesaikan ya, sekalipun kalau dilihat ini bakalan panjang sekali DP proses untuk menyelesaikan, sehingganya bisa menyelamatkan anak bangsa. Tergantung SDM. Ya. Jadi menurut saya begitu. Tergantung diri sendiri sih. Mau terjun atau tidak. Iya, betul. Mau ingin masuk atau tidak. Kebanyakan itu macam ente bilang tadi itu bro. Mereka cuma yang pertama faktor kecanduan, habis uang ditawarkan untuk Jualan. Jadi kasih 5 paket bonus setengah paket toh? Atau 5 paket bonus 1 paket, atau tidak faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Inilah yang jadi peluang
jadi pintu gerbang bandar untuk masuk. Iya. Nah, itu sebenarnya jadi masalah. Polri dalam hal ini Direktorat Narkoba berusaha semaksimal mungkin bagaimana memberantas, menindak para bandar. Cuma memang mati satu tumbuh Iya, seribu, karena menurut saya yang pertama itu memang peluang bisnis. Ada bisnisnya di dalam. Itu yang menjadi PR untuk kita sekalian. Iya. Toh. Jadi begini, Bro. Sekarang ente kan sebagai konselor, atau konselor di narkoba. Narkoba ini kan ada beberapa jenis. Yang paling berbahaya itu apa? Paling berbahaya dilihat dari masalah apa ini dulu, Komo? Terserah dalam hal kesehatan, dalam hal kecanduan, yang mana? Maksudnya bahaya untuk diri, lingkungan, DP dampak itu yang mana sih yang sebenarnya bahaya ini? Narkoba ini sebenarnya Kan ada sabu-sabu, ada ganja, ada puto, ada heroin, ada ekstasi. Iya. Masih banyak lagi jenis-jenis narkoba yang sekarang publik masyarakat belum. Itu yang sebenarnya pada umum yang masyarakat tahu. Oke. Nah, ini hanya sekedar kalau saya kasih gambaran aja ya, karena memang mungkin yang lebih enak ditanyakan langsung ke BNN atau ke Menkes terkait masalah tingkat keparahan atau bahaya yang mana nih, antara sabu, putau, Heroin, terus ganja. ekstasi atau ganja atau benzo. Tapi kalau kita lihat dari cara zat masuk ke dalam tubuh, itu yang paling cepat masuk ke dalam tubuh, ke dalam otak itu yaitu sabu. Dengan cara dirokok. Cepat sekali itu. Itu kalau tidak salah 5 sampai 7 detik. Ya. Proses masuk sampai ke Cepat otak. sekali ya. Iya. Nah, kenapa ada beberapa informasi bahwa jarum suntik bahaya? Sabu lebih bahaya. Jarum suntik itu dia sekitar 10 sampai 15 detik, tapi bahayanya ini akan ada dampak kesehatan lain. Kalau Seperti bisa jadi hepatitis C atau HIV seperti itu. Nah, itu dikategorikan bahaya sih sebenarnya. Nah, kalau untuk proses cepat masuk ke dalam tubuh, jadi yang paling cepat adalah sabu. Terus kalau disuntik itu 10 sampai 15 detik. Kalau di oral atau di kayak obat ekstasi itu 15 sampai 30 menit. Jadi itu cara masuk zat ke dalam tubuh. Kalau kita lihat dari kacamata terkait masalah yang muncul, ya berbeda-beda. Ada orang yang pakai sabu, tapi DP keluarga tidak marah. kenapa? Nah, itu dia. Dia DP keluarga tidak marah. Berarti secara masalah keluarga, dia tidak bermasalah. Tapi ternyata dia bermasalahnya di pekerjaan. Oh, begitu ya. Ya, dia dipecat, kehilangan pekerjaan, tidak bisa dapat pekerjaan lagi, dan akhirnya berdampak ke keluarga. Tidak bisa kasih makan anak, istri. Ya, mungkin ketika dia dipecat, dia tidak bisa beraktivitas lagi. Ada orang yang DP keluarga marah, tapi DP pekerjaan baik-baik saja. Jadi beda-beda, setiap orang itu pasti beda-beda permasalahannya. Cuman kalau ditanya ya semua narkoba berbahaya. Oh, begitu ya. Maksudnya berbahaya ini memang ada dampak yang timbul akibat dari penyalahgunaan narkoba ini sendiri. Sekarang yayasan di Jakarta kan? Sekarang bekerja di Yayasan Jakarta. Ente pernah lihat enggak secara langsung, secara face to face yang ente konselor itu? Maksudnya DP dampak kasat mata ente lihat seberapa buruk? Oke, jadi mungkin ada perubahan fisik ya, dari badan kurus. Ada yang gila enggak? Jadi gila. Orang dengan gangguan jiwa itu juga ada beberapa, tapi ada yang namanya itu dual diagnosis. Jadi ada gangguan mood. Begitu ya. Karena dia pakai sabu, dia pakai putau, dia pakai benzo, akhirnya ada gangguan mood di dalam
dirinya. Dia bisa mencapai kegilaan itu, maksudnya jadi stres itu DP tingkatan bagaimana, so apakah dia coba semua atau tidak, bagaimana ya dia sampai bisa dia jadi gila itu. Hah? Jadi ya jadi begini, orang pakai sabu, orang pakai benzo itu semuanya ada alasan. Pertama, pengen cari senang karena mau lari dari masalah. Mm-mm. Nah, narkoba ini kan merusak sistem saraf Saraf. pusat. Ya. Kognitif kita, orang cara berpikir itu semuanya terganggu. Mempengaruhi mood naik turun. Dorang pakai benzo. Benzo ini kan adalah salah satu obat penenang. Orang kalau tidak ada masalah dengan gangguan mood terus minum itu, akhirnya kan misalnya standar moodnya begini, ditekan dengan benzo turun, benzo masa ininya habis, naik lagi kan, tiba-tiba akhirnya itu menjadi satu kebiasaan. Nah itu mulai mungkin secara medis, saya tidak bisa banyak menjelaskan karena memang itu bisa langsung konsultasi dengan dokter psikiater, Hah? karena itu yang lebih paham terkait masalah kejiwaan. Yang pasti ketika menggunakan nafsa itu akan mengalami namanya gangguan mood. Begitu ya. Iya, gangguan mood, marah-marah, Hmm. terus sensi, pokoknya yang seperti itu.